Selamat datang di sebagai podcast. Hampir hibernasi selama 4 tahun. Proses waktu itu bikin podcast ini jadi lebih dewasa. Bukan dewasa yang itu. Nanti takutnya dikira kontennya isinya nanti esek-esek, plus-plus dan lain-lain. Kita bakal tetap ngebahas tentang berita-berita terkini, isu-isu terkini, dan kasus-kasus yang bakal kita kupas tuntas. Kenapa kasus? Karena kalau ngebahas kasbon bakal terlalu kompleks dan sensitif. Kita bakal bahas kasus seperti yang ada di belakang gue saat ini. Ngebahas kasus tentang kasus Sambo, kasus almarhum Alif, kasus Rizky Bilar, kasus siapapun itu. Kasus yang bakal kita kupas tuntas, ataupun teman-teman pengen ngedenger beberapa kasus atau ngebahas kasus di sini, silahkan komen di bawah. Kita bakal bahas di sebagai podcast. Sebagai kata pengantar atau introduction, video kali ini kita bakal ngebahas satu kasus yang semua orang udah pada tahu. Kita bakal ngebahas judi online. Semua orang tahu tentang kasus satu ini. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, anak-anak skena dengan kopi susu favoritnya udah tahu tentang isu judi online. Yang bikin kagetnya, data di PPATK itu bilang ada 400.000 warga Indonesia. Oh salah, 4 juta pengguna judi online di Indonesia. 4 juta pengguna judi online, dan 34%-nya itu adalah umur 50 tahun ke atas. Yang bisa dibayangin itu mungkin udah punya anak cucu di umur di atas 50 tahun. Sedangkan di presentasi selanjutnya itu ada umur 30 sampai 50 tahun dengan presentasi 40%. Itu berarti 40% dari 4 juta penduduk Indonesia. Itu sekitar 1,6 juta orang di umur 30 sampai 50 tahun mengadukan nasibnya di judi online. Selanjutnya, 13% diisi dengan umur 21 sampai 30 tahun. Lalu 11% diisi oleh umur 10 sampai 20 tahun. Yang bikin kaget, data PPATK ada 8% umur 10 tahun ke bawah yang ikut bermain di judi online. 10 tahun ke bawah, berarti SD. Ini berarti lu bisa bayangin sendiri, anak SD yang mestinya gabut main layangan, ini malah nyoba main judi online, berharap max win atau berharap Jeyus angkat keteknya ya, yang katanya sih itu pertanda menang. Tapi tahu sendirilah, ini data pemerintah, data PPATK. Pasti dibantu Kominfo yang lu tahu sendiri, baru kemarin lusa dihack. Terpercaya atau enggaknya ya terserah Kominfo ya. Kalau merujuk data PPATK itu sudah jelas, usia 30 tahun ke atas, usia produktif mendominasi pengguna judi online. Ini ada beberapa kemungkinan kenapa warga Indonesia sebanyak itu begitu mengikuti atau menjalankan kegiatan yang dirahmati oleh setan yang terkutuk. Yang pertama, kemungkinan pertama, mereka mengira itu adalah hobi. Yang tadinya ngabisin waktu, malah jadi ngabisin isi serumah-rumah. Yang awalnya cuman dikira main games,
tapi keenakan karena top up atau apa istilahnya itu ya, ngisi saldo top up terus menang dikit malah berlanjut-lanjut main, dan di permainan berikutnya kalah terus. Kemungkinan kedua, circle. Jangan salah, lingkungan pertemanan ini sangat mempengaruhi dengan apa yang lu lakukan. Pertama cuma lihat teman main si Jayus, terus lihat top up, terus lihat teman kegirangan, lihat Jayus ngangkat ketek, akhirnya main, dan akhirnya bareng-bareng ditagih debt collector. Bukan akhirnya kaya raya. Kemungkinan yang ketiga, ini yang paling bahaya. Berharap menjadi penghasilan dari hasil judi online. Minjem duit sana sini, bahkan ada yang sampai jual ini itu dengan harapan dari hasil minjemnya bisa bayarin utangnya, dapat lebihnya. Ini yang paling bahaya. Karena ngegantungin nasibnya selain Tuhan. Makanya di agama Islam judi itu dilarang. Musyrik. Mungkin mindset soal dapat uang, punya uang banyak, kerjanya cuma ongkang kaki, itu memang mimpi semua orang. Tapi mohon maaf, kita garis bawahi, mimpi. Ya kalau lu itu anaknya tukang kayu, mungkin masuk akal, kerjanya ongkang kaki terus bisa banyak uang, itu masuk akal. Tapi kita, ya lu pikir aja, bos lu di tempat kerja gak bakal ngasih bonus cuma-cuma kalau lu kerjanya cuma ongkang kaki. Mesti ada kerjaan yang diselesain, progres yang optimal, itu baru dapat bonus. Kecuali lu tukang kayu, anak tukang kayu. Yang lebih membagongkan, ini data PPATK juga yang bilang, perputaran uang yang ada di judi online itu mencapai 600 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan daerah Jawa Barat aja cuma sampai 30-an triliun. Ini pendapatan provinsi Jawa Barat udah kalah telak sama perputaran uang di si judi online. Dan gue yakin orang-orang yang main judi online ini lebih percaya ikutan judi online ketimbang bayar BPJS bulanan. Kalau keyakinan gue itu benar, ini ngeliatin bahwa 4 juta warga Indonesia kelihatan gak percaya sama masa depannya, ketakutan dengan masa depannya, karena mereka butuh yang instan seperti hasil-hasil judi online-nya, ketimbang harus percaya sama BPJS, JKN atau asuransi lainnya yang katanya ngejamin masa depannya. Ini jadi sebuah hal yang memang harus cepat-cepat ditangani. Mindset tentang cepat-cepat kaya, buru-buru kaya, menghalalkan segala cara, salah satunya dengan judi online. Yang kembali gak habis fikri, saat ini masih aja banyak influencer yang bantu promosi link-link gacor di berbagai platform dengan berbagai cara. Ada yang pakai akun fake, ada yang pakai akun joget-joget, ada yang cuman share story ngeliatin paha dikit terus ngirimin link gacornya. Banyak cara. Yang paling gue sebel, influencernya sebenarnya nggak main, cuman mereka ngajakin followernya buat main. Sama-sama aja kali ya, sama-sama dosa kali ya. Influencer pun punya kendali atas si promosi link gacor. Apa sih link gacor itu? Sekarang kita tarik sejarah tentang judi. Bukan judi online ya, tapi judinya. Banyak artikel yang nulis bahwa judi itu berasal dari negeri Tiongkok, negeri Cina. Sampai ada banyak permainan judi yang secara nama permainannya tuh Tiongkok banget. QQ, Huahue, terus apa lagi? Gue pun gak tahu cara mainnya seperti apa. Tapi ternyata selain dari Tiongkok, kita bergeser sedikit ke Mesir. Di sana pun ditemukan sebuah artefak yang berwujud dadu. Itu ditemukan di salah satu kota di Mesir. Lalu diperkuat dengan adanya undang-undang pemberhentian judi di sebuah
Papyrus, itu kertas dari tanaman air yang isinya memang ngebahas tentang larangan-larangan permainan judi di saat itu. Dan diyakini si papyrus itu, si kertas yang berisi undang-undang larangan judi itu berasal dari 4000 sebelum Masehi. Kita bergeser ke barat, ke Italia. Ada permainan yang namanya baccarat. Ini berasal dari Italia. Terus sampai sekarang ada di beberapa situs web judi online. Itu berasal dari Italia, pertama diciptain di 1400-an. Terus ada roulette wheels yang diputar-putar, terus lu pilih angkanya, lu menang. Itu jadi games ikonik di beberapa tempat judi terbesar kayak Las Vegas, Macau, dan tempat lainnya. Selain di luar negeri, ada fakta menarik di negeri kita sendiri, di Indonesia. Dulu sejarah judi di Indonesia mungkin banyak menimbulkan polemik. Apalagi di tahun 1966 ke 1977. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin saat itu melegalkan bisnis judi. Katanya bisnis judi ini bisa menghasilkan uang dan membantu APBD Jakarta untuk membangun banyak fasilitas umum di Jakarta. Dengan kebijakannya yang memancing polemik, Ali Sadikin dijuluki gubernur maksiat, gubernur bandar, gubernur judi yang terus bertentangan dengan ulama-ulama pada saat itu. Pemberitaan Kompas di tahun itu, di tahun 1977, menceritakan bahwa pemerintah DKI Jakarta menerima pemasukan dari bisnis judi sebesar 600 juta atau dengan nilai sekarang 60 triliun rupiah dengan asumsi 15.000 rupiah per dolar. Hasil pungutan dari bisnis judi itu, dari pajak judi itu, banyak membangun atau menghasilkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sekolah, gedung-gedung pemerintahan, sampai bahkan masjid sekalipun. Setelah Ali Sadikin tuntas dengan jabatannya di tahun 77, di tingkat nasional, di tahun 80, pemerintah mengadakan Porkas atau Pekan Olahraga Ketangkasan. Yang artinya, di Porkas itu, pemerintah melegalkan penarikan dana untuk melakukan permainan sejenis judi juga. Praktek undian di Pekan Olahraga Ketangkasan ini menyulut banyak protes berbagai ulama, berbagai kalangan, termasuk Rhoma Irama yang pada akhirnya merilis lagu Judi di tahun 1987. Menjanjikan kekayaan bohong. Judi memang selalu jadi isu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari zaman kuno, zaman kolonial sampai zaman digital. Isu tentang judi ini terus berlanjut. Mimpi dapat uang secara instan memang selalu menjadi mimpi banyak orang. Lakukan dengan judi, kecanduan, dan banyak orang yang terperangkap dengan aktivitas satu ini. Saat ini mayoritas transaksi judi dilakukan orang Indonesia di bawah transaksi 100.000 rupiah ke bawah. Itu artinya orang-orang dengan penghasilan rendah lah yang menjadi mayoritas di permainan judi online ini. Seperti pelajar, buruh, petani, dan profesi yang secara penghasilannya dihitung rendah. Padahal lagi-lagi menurut sejarah, judi adalah permainan orang kaya, sedangkan orang miskin mainnya malah serius. Dan ingat, kemenangan saat judi itu hanya ada saat kamu berhenti bermain. Subscribe, like, dan share channel Gemar Universe. Silahkan sharing tentang pandangan kamu soal judi online di komen, atau masukkan salah satu kasus yang pengen kamu dengerin dan kita bakal bahas tuntas
di sini sebagai podcast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beriman bisa jadi ingkar, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Sebab itu judi diharamkan.